Kembali di Sindo Sore Pemirsa, pemerintah Indonesia akan mulai memperlakukan work from home bagi ASN dan karyawan swasta usai masa libur Lebaran. Kebijakan ini untuk menekan konsumsi energi nasional di tengah tren kenaikan harga minyak mentah dunia di tengah membaranya perang Timur Tengah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home sehari dalam sepekan bisa menekan konsumsi bahan bakar minyak secara signifikan. Bahkan diketahui penghematan konsumsi BBM bisa mencapai sekitar 20%. Purbaya pun menjelaskan kebijakan ini hanya berlaku 1 hari guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas. Oh, ada hitungan kasar sekali, bukan saya ngitung. Saya hitung kalau kasar lah lupa deh, tapi seperlimanya kira-kira 50%. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah saat ini tengah mematangkan rumusan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara maupun swasta. Kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi. Jadi sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang Kabinet Paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka untuk kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita ya, dalam hal bekerja. Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman, tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengkoreksi diri, memperbaiki diri, ya, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Berkenaan dengan yang tadi disampaikan itu adalah salah satu saja, salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home paling tidak satu hari. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ribuan narapidana mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Salah satunya di Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Sejumlah narapidana melakukan aksi sujud syukur usai mendapat remisi. Belasan narapidana Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat melakukan aksi sujud syukur usai mendapat remisi Idul Fitri. Sujud syukur ini merupakan bentuk ungkapan syukur di hari kemenangan. Remisi khusus 2 atau langsung bebas yang diberikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membuat mereka bisa merayakan Lebaran bersama keluarga. Dari total 1.096 narapidana yang beragama Islam, sebanyak 803 diantaranya mendapat remisi Hari Raya dengan rincian remisi khusus 1 dengan masa potongan hukuman 15 hari hingga 2 bulan yang diberikan kepada 787 narapidana. Sementara remisi khusus 2 atau langsung bebas diberikan kepada 13 narapidana. Rata-rata yang mendapat remisi khusus 1 dan 2 adalah narapidana kasus korupsi, narkotika, dan kejahatan lain. Ini dapat remisi alhamdulillah, RK2 ya? Iya, Rutan Salemba memberikan saya remisi 2 bulan, Pak. Pak, berarti langsung bebas hari ini? Bebas, Pak, alhamdulillah. Mau kemana rencananya? Rencana saya mau ke Surabaya, Pak. Tapi nggak punya ongkos, bingung. Perlu diketahui bahwa RK2 ini adalah narapidana yang bebas karena masa pidananya habis dipotong oleh remisi. Jadi hari ini ada 13 orang yang langsung pulang karena mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu sebanyak 155.908 narapidana di Lapas Narkotika Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga mendapat remisi Hari Raya. Selain itu, sebanyak 1.123 anak binaan juga menerima pengurangan remisi khusus. Pemberian remisi khusus dan pengurangan masa pidana diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus berperilaku baik, serta mempersiapkan diri kembali di tengah masyarakat. Dari Jakarta dan Bogor, Rani Sanjaya, Iwan Setiawan, iNews melaporkan.
Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas diduga tidak berada di dalam rumah tahanan KPK sejak hari Kamis lalu. Hal itu diungkapkan oleh istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Para keluarga tahanan KPK berkunjung untuk memanfaatkan momen Lebaran Sabtu pagi. Salah satunya istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Sylvia Rinita Hareva. Dalam kunjungan tersebut, Sylvia mengungkapkan bahwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tidak berada di rutan KPK sejak Kamis malam. Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Oh gitu. Keluar hari Kamis malam. Iya. Pekan ini ya berarti. Iya? Keluar Kamis malam pekan ini. Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Infonya sih katanya mau diriksa ke depan, tapi sholat Id kata orang-orang dalam ya nggak ada. Beliau nggak ada. Berarti sejak Kamis malam pulang itu satu dengan sholat Id rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat. Nggak ada. Info tadi terakhir Jam 7:10 kata menurut info dari dalam ya. Gitu sih. Dalam pernyataan tertulisnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengalihkan penahanan tersangka kasus korupsi kuota haji 2023-2024 Yakut Khalil Qomas menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam. Pengalihan status penahanan ini berdasarkan permohonan keluarga tersangka pada 17 Maret lalu dan bersifat sementara. KPK memastikan pengalihan status tersebut sesuai prosedur dan menekankan akan tetap melakukan pengawasan terhadap Yakut selama menjadi status tahanan rumah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, jenazah Dewinta Anggari, cucu Mpok Nori yang dibunuh oleh suami sirinya telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Korban dimakamkan berdampingan dengan makam Mpok Nori. Jenazah Dewinta Anggari dimakamkan di TPU Pondok Rangon usai diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban tewas akibat luka senjata tajam di leher yang dilakukan mantan suami sirinya yang merupakan warga negara Irak. Pembunuhan dipicu lantaran korban meminta cerai pada suaminya. Sebelumnya pemirsa, gegara cemburu cucu Pok Nori dibunuh suami siri yang merupakan warga negara Irak di kamar kosnya di Cipayung, Jakarta Timur. Kurang dari 24 jam pelaku berhasil ditangkap polisi di res area Tol Tangerang Merak saat hendak kabur. Dewinta Anggari, cucu dari komedian sekaligus seniman Mpok Nori, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayatan senjata tajam di bagian leher di kamar kosnya di Jalan Darman Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Melalui rekaman kamera pengawas, terduga pelaku berinisial F warga negara Irak yang merupakan suami siri korban sering mondar-mandir di sekitar lokasi korban tinggal. Karena dugaan kita juga pertama langsung mengarah ke dia sih, soalnya karena dia minta rujuk tapi kakak saya nggak mau. Kayak dia emang inian mungkin, soalnya dilihat dari CCTV pun dia sudah lama untuk mintai sih. Sama tadi sih pas warga bilang katanya emang setiap kakak saya keluar dari rumah itu cowok itu selalu ngikutin. Kuat kan? Namamu siapa? Namamu siapa? Kuat. Sini turun. Turun kau Kuat. Polisi dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku di res area Tol Tangerang Merak saat hendak melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, motif dibalik pembunuhan ini adalah cemburu. Memasuki pernikahannya di tahun ke-8, korban diduga memiliki orang ketiga. Beberapa kali tersangka memergoki korban bersama dengan pria lain hingga akhirnya kerap terjadi keributan. Motif dibalik pembunuhan karena tersangka cemburu dengan korban. Tersangka merupakan suami siri korban, beberapa kali memergoki korban sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Hingga akhirnya terjadi keributan dan perkelahian antara tersangka dan korban yang menyebabkan korban tewas dengan luka senjata tajam di bagian leher. Usai membunuh korban, tersangka rencananya akan melarikan diri ke negara asalnya di Iran.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan sadis disertai mutilasi yang sempat menggegerkan warga Samarinda akhirnya berhasil diungkap aparat kepolisian. Pelaku adalah suami siri dan teman korban. Satreskrim Polresta Samarinda membekuk pelaku pembunuhan dan mutilasi di pelataran sebuah masjid. Pria berinisial JW ini disebut sebagai suami siri korban, sedangkan pelaku lain berinisial R turut membantu aksi keji tersebut. Aksi pembunuhan dilatar belakangi sakit hati dan direncanakan sejak Januari lalu. Motif pelaku dengan mengajak korban menginap di rumah dan dibunuh saat tidur. Korban dianiaya dua pelaku dengan potongan kayu ulin hingga tewas. Kemudian jasadnya dipotong menjadi 7 bagian. Bagian tubuh korban dibuang di beberapa lokasi berbeda di wilayah Gunung Pelandu. 26 disampaikan bahwa kedua pelaku ini sudah melakukan perencanaan. Bahkan mereka sudah melakukan survei. Sudah melakukan survei untuk nanti lokasi pembuangan jenazah korban ini setelah dieksekusi. Dalam kasus ini, polisi meminta sejumlah barang bukti berupa kendaraan, ponsel, senjata tajam, serta perlengkapan lain. Kini kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman berat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, sampah di Kota Bandung meningkat selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Dengan ditutupnya TPA Sarimukti untuk sementara, sampah kini berserakan hampir di seluruh ruas jalan Kota Bandung. Tumpukan sampah berserakan hampir di seluruh jalanan pusat Kota Bandung. Sampah plastik dan rumah tangga menumpuk di bahu jalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui produksi sampah harian di Kota Bandung mencapai 1.600 hingga 1.800 ton selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Tingginya volume sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang dinamis. Pemerintah Kota Bandung telah mengembangkan berbagai program berbasis partisipasi masyarakat, mulai dari tingkat kewilayahan hingga penguatan petugas kebersihan. Ya, sekarang ini sekarang kita fokus selama 3 hari itu pengangkutan semua penumpukan sampah di jalan-jalan, karena itu setiap 3 jam pasti terjadi. Jadi kita akan pengangkutannya setiap 3 jam. Memang tidak bisa sekaligus ya, karena kita juga bisa mengatur agar sampah itu bisa kita masukkan ke dalam TPS penampungan sambil menunggu dibukanya kembali kuota untuk menuju ke TPA Sarimukti. Pemerintah Kota Bandung menghargai kelompok masyarakat yang membantu dalam upaya mengurangi volume sampah selama tempat pembuangan akhir Sarimukti diliburkan untuk sementara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, selama masa angkutan Lebaran hingga 30 Maret mendatang, 185.000 tiket kereta cepat Wush telah terjual. Selama libur Lebaran, pengguna kereta cepat Wush dapat memiliki berbagai promo menarik di 20 destinasi wisata terdaftar, mulai dari diskon hingga biaya masuk gratis. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC menghadirkan program Wush Value Plus yang memungkinkan penumpang memanfaatkan tiket kereta cepat Wush untuk mendapatkan berbagai promo menarik di 20 destinasi jalur Jakarta-Bandung saat Lebaran 2026. Promo Wush Value Plus dapat diperoleh dengan menunjukkan tiket Wush, baik e-tiket maupun tiket cetak di seluruh mitra yang berpartisipasi. Mengajak seluruh pengguna jasa Wush yang memanfaatkan ataupun menggunakan Wush di momen libur Lebaran ini dapat memanfaatkan tiket Wush-nya untuk mendapatkan promo menarik di berbagai destinasi wisata yang sudah bekerja sama dengan KCIC. Karena ada 20 destinasi wisata ataupun penginapan dan juga kuliner, di mana ketika penumpang menggunakan tiket Wush itu bisa mendapatkan free entry, diskon ataupun juga promo menarik lainnya. Promo Wush Value Plus dapat diperoleh dengan menunjukkan tiket Wush, baik e-tiket maupun tiket cetak di seluruh mitra yang berpartisipasi.
Secara kumulatif, penjualan tiket Wush selama masa angkutan Lebaran pada periode 13 hingga 30 Maret 2026 telah mencapai sekitar 185.000 tiket dan diproyeksikan akan terus meningkat seiring mendekati puncak arus perjalanan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pada hari ketiga Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ternyata masih ramai pemudik meski arus balik juga sudah dimulai. Pemudik memadati sejumlah sudut stasiun Senen menunggu jadwal keberangkatan menuju kampung halamannya masing-masing. Pihak PT Kereta Api Indonesia sudah melakukan pengaturan menjaga kelancaran antara arus penumpang mudik dan balik di stasiun. Petugas juga terus disiagakan di sejumlah titik untuk membantu penumpang baik dalam proses keberangkatan maupun kedatangan. Diperkirakan pada Lebaran hari ketiga ini arus balik sudah mulai terjadi dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Diperkirakan para penumpang yang balik ke ibu kota ini untuk menghindari kepadatan saat terjadinya puncak arus balik yang diperkirakan pada hari Minggu nanti. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, sudah ada rekan Wenda Nura di sana. Selamat sore Wenda, apakah jumlah penumpang yang kembali ke Jakarta semakin meningkat pada hari ini? Selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di Stasiun Pasar Senen saat ini memang masih menunjukkan keramaian, bahkan angka keberangkatan ataupun calon penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen juga ini angkanya masih cukup tinggi, yakni di angka 19.000 calon penumpang yang akan diberangkatkan. Dan selain itu Nadia, untuk angka kedatangan sendiri sebetulnya memang sudah mulai meningkat dan peningkatan jumlah penumpang yang datang di Stasiun Pasar Senen ini sudah terjadi sejak hari kemarin, yakni hari kedua Lebaran Idul Fitri, di mana untuk jika hari kemarin ini ada sebanyak 15.000 penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen, namun hari ini akan ada lebih dari 16.000 penumpang yang akan tiba. Dan angka ini memang meningkat dan akan terus meningkat jelang puncak arus balik Lebaran 2026. Dan selain itu dari PT KAI juga sudah menetapkan bahwa untuk periode arus mudik dan juga arus balik ini akan terjadi dari tanggal 11 Maret hingga tanggal 1 April 2026, dan hingga saat ini masih ada ketersediaan tiket ataupun tempat duduk yang masih tersedia kurang lebih di angka 200.000 tiket. Jadi untuk Anda pemirsa yang masih ingin melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan mode transportasi kereta api khususnya akan berangkat dari daerah operasi 1 PT KAI, diharapkan untuk segera membeli tiket perjalanannya karena memang untuk tiketnya ini meskipun masih tersedia tapi memang sangat tipis dan akan terus menipis per harinya begitu. Dan selain itu juga untuk fasilitas di Stasiun Pasar Senen selama periode arus mudik dan arus balik juga terus ditingkatkan, dan memang selama periode-periode high season seperti mudik Lebaran tahun ini juga ada tempat bermain anak tentunya agar anak bisa menunggu keberangkatannya dengan tenang begitu, bisa sambil main. Dan juga selain itu ada posko pelayanan dari pihak kepolisian dan juga ada juga posko kesehatan seperti itu. Dan tentunya untuk Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan arus baliknya diharapkan untuk selalu berhati-hati, dan tentunya jika ingin melakukan perjalanan melalui moda transportasi kereta api diharapkan untuk membeli tiketnya sesegera mungkin dan melalui kanal resmi dari KAI seperti dari aplikasi Akses Pay KAI ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang bekerja sama bersama PT KAI. Sementara demikian Nadia. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Pemirsa, pagi tadi ribuan penumpang kereta api memadati Stasiun Cirebon, Jawa Barat menuju Jakarta. Para pemudik pulang lebih awal karena bekerja. Ribuan penumpang kereta api di Stasiun Cirebon, pemudik yang akan melakukan keberangkatan menuju sejumlah stasiun di Daop 1 Jakarta. Sebagian besar penumpang mengaku berangkat lebih awal agar dapat istirahat beberapa hari di perantauan sebelum kembali bekerja.
Tak ada kursi tersisa di sejumlah kereta api yang diberangkatkan. Para penumpang telah melakukan pemesanan tiket sejak jauh hari agar tak kehabisan. Kepadatan calon penumpang masih terus terjadi hingga nanti malam mengingat semua tiket dengan tujuan Jabodetabek sudah habis terjual. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari setelah Lebaran, lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni, Lampung terpantau lengang. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 28 dan 29 Maret 2026. Arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni, Lampung terpantau normal cenderung lengang. Tidak nampak antrian kendaraan yang hendak kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran 2026. Puncak arus balik Lebaran diprediksi akan terjadi dalam 2 gelombang, di mana gelombang pertama berlangsung pada 24 dan 25 Maret, sementara gelombang kedua diperkirakan terjadi pada 28 dan 29 Maret. Untuk mengetahui situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni, sudah ada rekan Bagus Prastia di lokasi. Selamat sore Bagus, bagaimana kepadatan masyarakat yang kembali ke Merak dari Pelabuhan Bakauheni? Baik, Nadia dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini arus balik 2026 di momen Lebaran di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Di mana untuk saat ini saya ingin menampilkan kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni, tepatnya di dermaga 7, di mana saat ini sudah ada kepadatan dan antrian para kendaraan dan penumpang untuk masuk kapal Nadia untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten. Dan saat ini mereka sedang ingin masuk ke kapal untuk menyeberang ke Pulau Jawa, di mana dalam kurun waktu 12 jam PT ASDP menyebut ada 40.000 penumpang dan juga 5.000 kendaraan yang sudah diantar dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Dan saat ini Nadia bisa lihat sendiri, ini adalah antrian yang sangat panjang untuk masuk ke dalam kapal. Dan saat ini untuk bongkar muat kapal, SDP memberlakukan TBB, yaitu adalah tiba, bongkar, dan berangkat, yang dimana nantinya akan diangkut menuju ke kapal para kendaraan ini selama 45 menit untuk mengantisipasi atau mengurai kepadatan yang ada di Pelabuhan Bakauheni, Lampung itu sendiri. Dan juga ASDP juga mempersiapkan antisipasi jika ada kepadatan nantinya menjelang puncak arus balik pada tanggal 26 sampai juga tanggal 29 Maret 2026, di mana ASDP akan memberlakukan single tiket, di mana penyamaan tarif tiket, tidak ada tiket eksekutif, semua disamaratakan dengan harga kapal reguler. Dan juga ASDP menyediakan buffer zone, ada kantong-kantong parkir tambahan yang dimana akan diletakkan di luar Pelabuhan Bakauheni, dan juga screening tiket. Nah, Nadia, ini yang berbeda dengan Pelabuhan Merak. Kalau Pelabuhan Merak ada delaying system, dan saat ini Pelabuhan Bakauheni menerapkan screening tiket, yaitu nantinya para kendaraan akan ditempel tiket berwarna hijau, kuning, merah untuk menyesuaikan apakah dia pemudik untuk menyeberang ataukah menjemput para pemudik yang tiba dari Merak. Kembali ke Anda, Nadia. Terima kasih Bagus Prastia atas laporannya dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Pemirsa, mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC menyatakan telah meluncurkan gelombang rudal ke-73 sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Sabtu malam waktu setempat, Korps Garda Revolusi Islam Iran menayangkan peluncuran gelombang rudal terbaru mereka, yakni gelombang rudal ke-73. IRGC mengatakan gelombang serangan terbaru ini telah menghantam situs militer dan keamanan di Arab, Dimona, Eilat, Beersheva, dan Kiryat Gat. Menggunakan rudal super berat berpemandu presisi Fatah, Gadar, dan Emad, serta pesawat nirawak drone. Selain menargetkan sejumlah titik di Israel, gelombang serangan terbaru Iran juga menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di sejumlah wilayah berbeda.
Setelah sempat diisukan telah meninggal dunia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul di publik. Kali ini Netanyahu mengecek lokasi terdampak serangan Iran di Dimona, Israel Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecek langsung lokasi yang terdampak serangan Iran di Dimona. Netanyahu melihat kerusakan dan mengecek kondisi warga di sana. Netanyahu mengingatkan warganya untuk masuk ke dalam bunker bila peringatan serangan terjadi. Kemunculannya kali ini sekaligus menjawab isu bahwa dirinya tewas akibat serangan Iran. Netanyahu juga menegaskan bunker-bunker di penjuru Israel siap melindungi warganya dari serangan Iran. אני פה בדימונה עם ראש העיר בני ביטון, אבל אני רואה פה בדיוק מה שראיתי בערד ומה שאני רואה מתחילת המלחמה. מי ששומע התראה ושומע אזעקה ונכנס למרחב מוגן, או לממד או למקלט, לא קורה לו שום דבר. היה מקרה אחד חריג, אחד, כשטיל חדר בדיוק על המקלט, מקלט ישן, שני אנשים נהרגו, כל השאר ניצלו. מאז כל מי שנמצא בממד, כל מי שנמצא במרחב מוגן, לא קורה לו כלום. Sebelumnya rudal Iran dilaporkan menghantam fasilitas nuklir Israel dan sejumlah tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. 23 orang terluka dalam serangan tersebut. Rudal Iran dilaporkan menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. Sedikitnya 23 orang terluka dalam serangan tersebut. 2 korban termasuk seorang anak dalam kondisi stabil, sementara 21 lainnya mengalami luka ringan sebagian besar akibat terkena pecahan peluru. Sejumlah rumah mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespons untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. ממש ראיתי את הפיצוץ, עדיין כואב לי האוזניים, אני קצת עדיין ברעידות, אבל זה היה ממש מפחיד, לא מחזה יפה בכלל. באמת, ילד בן 12 מסכן, נכנסתי לתוך הבית לחלץ את אבא שאתה אומר לי, עדיין היה בפנים. משהו עצוב מאוד, באמת, היה לה מאוד קשה. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara telur. Sementara 8 orang tewas dan puluhan orang terluka akibat serangan rudal Iran di Arad, Israel Selatan. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah selatan Israel. Sebuah rudal hipersonik dengan setengah ton bahan peledak menghantam 3 bangunan tempat tinggal di Arad. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 75 orang terluka dan 2 orang hilang. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 8 orang tewas, 75 orang terluka, dan 2 orang hilang. Pasukan tentara Israel membantu mengevakuasi orang-orang yang terluka dari bawah reruntuhan. Sementara tim penyelamat dan pertahanan sipil melanjutkan operasi di berbagai lokasi. Sedangkan rumah sakit di Beersheba kewalahan menerima korban luka. Otoritas Israel menyatakan keadaan darurat di tengah kekhawatiran akan banyaknya orang hilang. Masyarakat diminta pergi ke rumah sakit dan menyumbangkan darah. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Israel mengakui beberapa rudal Iran menembus pertahanan mereka dan memungkinkan rudal seberat ratusan kilogram menghantam langsung wilayah Israel.
Pemirsa, Iran tak kenal menyerah membalas serangan-serangan Amerika Serikat dan Israel. Usai kilang minyaknya dibom Israel, Iran membalas dengan merudal kilang minyak terbesar Israel di Haifa. Ledakan hebat terjadi di kilang minyak Bazan Haifa, Israel. Kobaran api besar nampak usai kilang minyak dihantam rudal Iran. Kilang minyak Bazan merupakan kilang minyak terbesar Israel yang memproduksi 197.000 barel minyak per hari. Kilang minyak ini memiliki peranan penting dalam perekonomian Israel karena 50 hingga 60% kebutuhan minyak Israel termasuk BBM dipasok kilang minyak ini. Sementara itu, pemirsa, rudal Iran menghantam lokasi kontainer milik Israel. Kebakaran besar pun tak terhindarkan. 15 kontainer dilaporkan hancur. Kontainer-kontainer pengiriman terbakar di area pantai Shemen, Haifa. Petugas kebakaran berupaya memadamkan api. Upaya pemadaman pun diperkirakan memakan waktu 2 hari pasca insiden. Kerugian ditaksir mencapai 1,7 juta euro.